wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast kami bersama saya, Os, dan Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Arif. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Muhammad Fadli Saputra Mukmin. Pada kali ini saya akan membawakan podcast yang bertemakan Core Value ASN Berakhlak. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman yang berkesan selama Bapak berdinas menjadi ASN. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya telah mengundang saya di podcast Bapak ini. Untuk pengalaman yang berkesan selama saya berdinas di Basarnas. Jadi saya berdinas di Basarnas itu sudah kurang lebih 5 tahun. Saya awal berdinas tahun 2020, tepatnya 1 Desember tahun 2020. Saya sebagai rescuer di Basarnas tentunya memiliki banyak sekali cerita, pengalaman tentang pelaksanaan misi kemanusiaan. Banyak hal yang sangat berkesan selama saya berdinas. Salah satunya pelaksanaan operasi SAR yang pertama kali saya laksanakan. Saya pertama kali melaksanakan operasi SAR itu tentang kasus kondisi membahayakan jiwa manusia. Satu orang anak yang tenggelam di Sungai BTC, Kota Makassar. Saat itu saya baru pertama kali turun operasi. Saya lihat dinamika di lapangan sangat besar. Makanya ketika kita melaksanakan tugas, kita harus senantiasa untuk memegang teguh itu core value ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan. Kita harus berkomitmen memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa SAR. Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita harus tetap senyum terhadap masyarakat. Kita harus akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk melaksanakan suatu misi kemanusiaan dari pimpinan, kita harus membayar kepercayaan tersebut dengan menjalankan tugas dengan sangat baik. Kemudian kita juga harus memiliki kompetensi yang baik saat melaksanakan operasi SAR, baik itu kompetensi secara pengetahuan SAR tentang Quick Angel Rescue Technique, Medical First Responder atau MFR, Water Rescue, Jungle Rescue, Open Space, Vehicle, kecelakaan, maupun kompetensi kita di bidang jasmani kita. Kita harus memiliki fisik yang kuat, fisik yang prima. Karena kenapa? Ketika kita memiliki kompetensi yang baik, tapi fisik tidak didukung dengan fisik yang baik, maka itu akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian kita dalam pelaksanaan operasi SAR itu di operasi SAR pertama saya belajar tentang bagaimana sih sebenarnya nilai harmonis itu kita jalankan. Belum lagi kita ketemu dengan keluarga korban, masyarakat setempat. Walaupun kita lelah, kita tidak boleh menampilkan kalau kita itu lelah. Kita harus ramah, senyum terhadap keluarga korban. Kita harus memberikan aura-aura positif, membawa hal-hal positif kepada keluarga korban. Kemudian untuk loyal, saya juga belajar banyak tentang loyalitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Kita harus berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan kemanusiaan, kepentingan misi SAR dibanding kepentingan pribadi kita. Kemudian adaptif, kita harus dapat berinovasi, kita harus cepat beradaptasi di lapangan. Misalkan awalnya kita telah berencana untuk melaksanakan penyelaman, tapi di saat yang bersamaan terjadi hujan ataupun terjadi hal-hal yang dapat mengancam kita di lapangan, kita harus
menyesuaikan dengan kondisi alam. Kita harus anggaplah kita tidak jadi penyelam dulu, nanti kemudian kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kita tidak boleh gaptek sebagai ASN, dan kita tahu perkembangan teknologi sangat pesat akhir-akhir ini. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kalau tidak bisa, kita akan tertinggal. Kemudian untuk kolaboratif sebagai core value ASN dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan, misi kemanusiaan itu sangat terasa. Karena kenapa? Di lapangan itu kita hanya tidak sendiri, kita melakukan sendirian. Kita tidak bisa melihat diri kita sebagai superhero. Kita bukan superhero. Kita butuh bantuan, baik itu dari instansi samping kita, instansi pemerintah, maupun rekan-rekan dari pemerintah. Begitu. Bapak ini. Wah, pengalaman yang sangat menarik ya. Ngomong soal pengalaman sejak kapan Bapak mengetahui tentang ASN Berahlak ini? ASN Berahlak. Baik. Jadi ASN Berahlak itu baru digaungkan oleh pemerintah. Tapi sebelum itu di zaman saya masih beraneka. Beda, beraneka dan berakhlak, tapi intinya sama, yaitu untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Wah, lumayan lama ya Pak. Menurut Bapak sendiri, dari pengalaman Bapak selama berdinas, menurut Bapak apa hal yang mungkin bisa diterapkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai core value ASN Berahlak yang mungkin Bapak bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat mudah? Baik, yang sangat mudah kita lakukan dalam core value ASN itu dalam tugas sehari-hari adalah berorientasi pelayanan. Tanamkan di dalam jiwa kita ini adalah seorang insan SAR yang terpilih. Kita terpilih menjadi aparatur sipil negara di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seperti kita tahu bersama, tupoksi dari instansi kita adalah memberikan pelayanan SAR. Kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada korban. Timbulkan di dalam hati kita, kalau kita ini kerja sambil beribadah, kita menolong orang lain, insya Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Saya sebagai seorang muslim, tentunya saya mengenal kalau misalkan untuk mendapatkan surga, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia pasti harus kita jaga dengan baik. Nah, dengan kita menjadi ASN di Basarnas, maksudnya kita sebagai rescuer, insya Allah hubungan kita dengan manusia itu sudah baik. Bisa kita perbaiki hubungan kita kepada pencipta kita. Seperti itu. Ini kalau tidak salah, Bapak ini ada seorang rescuer ya? Ya, betul. Saya seorang rescuer. Selama Bapak melakukan operasi di lapangan, hambatan apa saja yang menurut Bapak sangat sulit untuk menerapkan core value, misalnya susahnya berkolaboratif dengan pihak tertentu? Baik, jelas di dalam melaksanakan misi kemanusiaan operasi SAR, karena banyaknya instansi gabungan, banyaknya kepala, pasti banyak yang merasa mau menang sendiri, mau tampil sendiri. Nah, kita sebagai ASN di Basarnas, karena sesuai amanat undang-undang, kita yang harus memegang komando dari pelaksanaan operasi SAR. Jika operasi SAR itu kondisi manusia, silakan kapal, silakan pesawat. Nah, kita sebagai leading sektor dari operasi SAR tersebut, kita harus merangkul teman-teman potensi, baik dari instansi pemerintah maupun organisasi-organisasi kemanusiaan. Kita harus bisa merangkul kalau kita ini satu tujuan. Jangan ada yang berdiri atas nama organisasi A, organisasi B, instansi A, instansi B, tapi kita berdiri di lapangan ini sebagai tim SAR gabungan. Berarti berkolaborasi? Iya, kita harus berkolaborasi.
Walaupun memang kenyataannya pasti ada tantangan yang berat untuk menjalankan tentang kolaborasi ini. Kita harus menjelaskan kepada teman-teman potensi, kita harus memberikan edukasi yang baik. Kalau kita tadi, kita ini bukan sendiri, kita ini adalah tim besar gabungan yang mengatasnamakan organisasi maupun instansi tertentu. Ngomong-ngomong soal kendala, karena kita sekarang sudah berada di era digital, mau generasi maupun teknologinya itu sangat berkembang pesat. Dari sudut pandang Bapak ini, kira-kira apa yang akan menjadi kendala buat CSN atau para ASN muda dalam menerapkan core value ASN berakhlak ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan? Baik, seperti kita ketahui bersama, perkembangan teknologi sangat pesat. Kita ini sebagai ASN muda, khususnya teman-teman sekalian yang Gen Z, itu sangat tinggi tantangannya. Tapi di balik itu semua, di balik tantangan yang tinggi, ada timbal balik yang baik. Karena dengan teknologi yang semakin pesat, kita bisa dapat belajar dan kita bisa dapat informasi yang lebih cepat dibanding sebelum teknologi itu berkembang. Nah, salah satu yang mungkin akan menjadi hambatan jika teman-teman ASN terlalu terfokus kepada media sosial. Ada yang hanya mementingkan media sosial ataupun misalkan judi online, itu bisa membahayakan atau bisa menghambat tugas teman-teman sekalian di dalam berorganisasi, khususnya menjalankan core value ASN itu berakhlak. Seperti itu. Baik. Kalau selanjutnya Pak, di tengah perkembangan zaman ini, bagaimana Bapak memastikan diri tetap adaptif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Ya, intinya kita harus menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita sendiri kalau kita ini adalah pelayan masyarakat. Kita melayani masyarakat, memberikan pelayanan yang prima, baik itu dengan teknologi yang ada yang kita miliki, kemudian ilmu yang kita miliki. Kita harus menanamkan diri kita kalau ini kita adalah pelayan masyarakat. Kita melayani masyarakat, kemudian tujuan kita untuk bekerja adalah untuk mencari ridho dari Sang Pencipta. Sebagai kita seorang muslim, kita mencari ridho dari pahala dari hal yang apa yang kita lakukan. Wah, tadi dari sudut pandang Bapak itu membuka banyak hal di otak saya. Salah satunya bahwa adaptif itu tidak harus hanya tentang teknologi, tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi di lapangan. Apakah kita akan melanjutkan operasi atau tidak, menyesuaikan dengan kondisi alam maupun kondisi lingkungan sekitar. Mungkin sebagai penutup, apakah ada pesan atau harapan Bapak kepada para ASN muda agar dapat menginternalisasi nilai berakhlak setiap tugasnya? Baik, pesan saya untuk ASN muda seperti teman-teman sekalian, jadilah agent of change yang membawa semangat inovasi dan perbaikan tiada henti. Tanamkan dan implementasikan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam setiap tugas yang teman-teman laksanakan. Jadilah ASN memiliki keahlian dan keterampilan teknis yang tinggi. Terus asah kemampuan teman-teman yang kemudian jadilah jawaban dari yang masyarakat inginkan ke depannya tentang Basarnas. Tunjukkan dedikasi yang tak terbatas, utamakan keselamatan jiwa di atas kepentingan pribadi. Wujud dari kesetiaan kepada bangsa dan tugas. Adaptif dan kolaboratif, cepat tanggap menghadapi dinamika bencana yang ada di lapangan, selalu solid dalam tim,
di lapangan, keselamatan tim dan keberhasilan operasi tergantung pada sinergi yang kuat. Sedikit lagi pesan dari saya yang saya pegang sehingga saya itu menjadi seorang yang suka untuk membantu, menjadi menolong, itu misi kemanusiaan adalah panggilan jiwa. Saya memegang kata-kata dari senior saya. Dan senior kita pernah berkata, kalau kamu ingin bahagia dalam satu hari itu, pergilah memancing. Kalau kamu ingin bahagia dalam 1 jam, pergilah tidur, bisa. Tapi kalau kamu ingin bahagia selamanya, saling tolonglah sesama. Begitu. Pesan yang sangat berkesan dan menarik. Semoga pesan dan harapan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif dapat tersampaikan dengan baik kepada para ASN muda dan dapat diimplementasikan. Mungkin kita cukupkan podcast pada kali ini dan terima kasih kepada narasumber kita telah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. We are family. Vietnam jagat sama geram. Profesional, modern, terlebih.